Halo para calon orang tua, kalau Anda sedang menantikan kehadiran si kecil, penjelasan ini kami siapkan khusus untuk Anda. Anggap saja ini semacam peta panduan yang jelas dan menenangkan untuk seluruh perjalanan USG kehamilan Anda. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kami tahu pasti ada banyak sekali pertanyaan di kepala Anda. Nah, di sini kami sudah merangkum semua informasinya dari para ahli buat kasih jawaban yang Anda cari, supaya Anda bisa lebih siap dan tenang di setiap langkahnya. Kita masuk ke bagian pertama, pandangan pertama. Ini adalah periode emas antara minggu keempat sampai ke-13, di mana kita akan mendapatkan konfirmasi awal yang, wah, penting banget. Di trimester pertama ini ada beberapa momen penting yang nggak boleh kelewat. Yuk kita lihat satu-satu, mulai dari kunjungan paling awal di minggu keempat sampai 5. Oke, di USG pertama ini tujuannya sebenarnya simple, tapi artinya dalam banget. Cuma buat dapat konfirmasi. Dokter bakal mastiin ada kantung kehamilan di dalam rahim. Nah, disinilah perjalanan Anda secara resmi dimulai. Nah, ini dia nih, salah satu momen yang paling emosional buat banyak calon orang tua. Tapi, ada satu catatan penting banget dari sumber kami. Kalau detak jantungnya belum kedengeran, tolong jangan panik ya. Ini umum banget kok, dan dokter biasanya akan menjadwalkan pemeriksaan lagi seminggu kemudian. Menjelang akhir trimester pertama, ada tes screening penting namanya NIPT. Ini cuma tes darah biasa dari ibu, tapi bisa bantu mendeteksi kemungkinan kelainan kromosom pada janin sejak dini. Hasilnya ini ngasih gambaran awal yang sangat berharga untuk kesehatan si kecil. Lanjut ke bagian kedua, pertumbuhan dan perkembangan dari minggu ke-16 sampai 24. Di fase inilah, Anda bakal lihat perkembangan luar biasa bayi Anda dengan lebih detail. Semuanya jadi terasa makin nyata. Di trimester kedua, ada 2 jadwal USG utama yang perlu Anda tahu. Keduanya punya tujuan yang beda, tapi sama-sama krusial buat memantau perkembangan si kecil. Jadi, apa bedanya? Gampangnya gini, di usia 16 minggu fokusnya lebih ke pertumbuhan umum. Apakah ukurannya udah sesuai? Dan kalau beruntung, kita bisa tahu jenis kelaminnya. Tapi nanti, di antara minggu ke-20 sampai 24, pemeriksaannya jauh lebih mendalam. Inilah yang disebut USG anatomi atau fetal screening. Ini pertanyaan yang penting banget. USG anatomi ini bisa dibilang pemeriksaan paling detail selama kehamilan. Jadi, apa aja sih yang bakal diperiksa dengan sangat teliti sama dokter? Pemeriksaan ini benar-benar komprehensif. Dokter akan ngecek struktur jantung yang rumit, perkembangan otak yang luar biasa, mastiin tulang belakangnya lurus sampai ke fungsi ginjalnya. Tujuannya adalah untuk memastikan semua organ utama si kecil berkembang dengan baik satu persatu. Dan kita sampai di bagian ketiga, persiapan persalinan dari minggu ke-28 hingga 38. Di sini, fokus kita mulai bergeser nih. Dari perkembangan detail bayi, kita beralih ke persiapan menjelang hari H. Nah, pemeriksaan di trimester akhir ini jadi lebih sering. Ini semua demi memastikan Anda dan bayi dalam kondisi terbaik untuk menyambut hari persalinan nanti. Grafik ini nunjukin banget pergeseran fokusnya. Sekarang bukan cuma tentang bayi, tapi juga tentang kesehatan ibu dan kesiapan persalinan, seperti posisi plasenta dan jumlah air ketuban. Semuanya sama pentingnya. Ya, kesehatan Anda jadi pusat perhatian di tahap ini. Pemeriksaan di minggu ke-28 secara khusus tujuannya buat memantau tanda-tanda preeklamsia, yaitu kondisi tekanan darah tinggi yang bisa berisiko kalau nggak terdeteksi sejak awal. Mendekati garis finish, USG di minggu ke-36 ini perannya krusial banget. Tapi, gimana tepatnya pemeriksaan ini bisa bantu tim medis Anda merencanakan persalinan yang paling aman? Yuk, kita lihat detailnya. Pemeriksaan ini bakal konfirmasi posisi bayi. Apa kepalanya udah di bawah, siap buat lahir. Terus, lokasi plasenta, jumlah air ketuban yang cukup, kondisi tali pusar, bahkan bisa mendeteksi kontraksi dini. Semua informasi ini penting banget untuk nentuin rencana persalinan terbaik buat Anda. Oke, bagian terakhir nih, daftar periksa untuk Anda. Setelah paham semua jadwalnya, kita tutup dengan beberapa nasihat kunci untuk kehamilan yang sehat. Ini rangkuman yang sangat kuat. Kuncinya adalah jadi proaktif. Jangan pernah skip jadwal periksa, jaga pola makan dan istirahat. Dan yang paling penting, kenali tanda-tanda bahaya. Jangan pernah ragu untuk langsung cari pertolongan medis kalau Anda ngerasa ada yang nggak beres. Dan pada akhirnya, inilah tujuan dari semua ini. Sebuah pesan yang simpel, tapi begitu kuat. Ibu sehat, bayi sehat, keluarga bahagia. Kesehatan Anda adalah fondasi dari segalanya.
Semoga panduan ini ngasih Anda kejelasan dan rasa percaya diri ya. Sekarang sebelum kami selesai, kami mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Dengan semua informasi ini, apa satu pertanyaan terpenting yang akan Anda ajukan ke dokter di kunjungan berikutnya? Coba deh pikirkan. Terima kasih sudah menyimak.